lainnya. Kami dari kelompok 6 kelas F yang terdiri dari saya, Faris Kedi Baskara, dan rekan saya, Pak Rengga Atmaja Mauludin, akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Pengukuran Tingkat Kesiapan Inovasi Kendaraan Elektrik Toyota Zenic versus Honda CR-V Hybrid. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dari bawah bimbingan Bapak Tatang Ahmad Taufik dan juga Bu Ninik Fajar Puspita. Untuk agenda presentasi malam ini akan kami bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka dan dasar teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan bahasan, dan terakhir simpulan dan juga saran. Di paper ini kita akan membahas terkait dengan abstrak, industri otomotif global semakin beralih menuju elektrifikasi yang mendorong produsen seperti Toyota dan juga Honda untuk memperkenalkan teknologi hybrid inovatif di pasar. Toyota Zenic dan Honda CR-V Hybrid menjadi dua pilihan unggulan di segmen ini dengan keunggulan teknologi masing-masing. Namun di Indonesia, adopsi kendaraan hybrid menghadapi tantangan seperti persepsi konsumen, keterbatasan infrastruktur, dan daya saing di pasar domestik. Penelitian ini membahas perbandingan kesiapan inovasi teknologi dan strategi bisnis Toyota Zenix dan Honda CR-V Hybrid di Indonesia, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing kedua kendaraan. Penelitian ini mengevaluasi dan membandingkan kesiapan inovasi teknologi serta model bisnis dari kendaraan Toyota Zenic dan juga Honda CR-V Hybrid menggunakan kerangka bisnis model Canvas atau BMC dan juga Innovation Readiness Level atau IRL. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua kendaraan memiliki kesiapan tinggi dengan keunggulan di area yang berbeda dan rekomendasi strategis diberikan untuk meningkatkan daya saing di pasar kendaraan hybrid Indonesia. Industri otomotif global terus berkembang menuju elektrifikasi, mendorong produsen untuk berinovasi dalam menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Pasar mobil listrik terus bertumbuh secara signifikan, terutama di wilayah seperti Cina dan juga Eropa. Adopsi mobil listrik tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kebijakan dan infrastruktur yang mendukung di setiap negara. Di samping tren elektrifikasi penuh seperti BEV, kendaraan hybrid juga memainkan peran penting dalam transisi penuh mobilitas berkelanjutan sebagai solusi antara kendaraan hybrid menggunakan efisiensi mesin bakaran dan dengan keunggulan motor listrik, menawarkan opsi yang lebih fleksibel bagi konsumen yang belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan listrik murni. Kehadiran kendaraan hybrid membantu menjembatani kesenjangan teknologi dan infrastruktur sambil tetap mendukung upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan konsumsi bahan bakar fosil. Toyota Zenic sebagai salah satu kendaraan hybrid andalan dari Toyota hadir dengan teknologi inovatif yang menggabungkan efisiensi bahan bakar dan performa tinggi. Toyota Zenic memanfaatkan sistem hybrid generasi terbaru yang mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dengan memadukan mesin bakaran internal atau internal combustion engine dan juga motor listrik canggih. Sedangkan Honda CR-V sendiri menjadi pesaing utama dalam segmen yang sama. Honda CR-V Hybrid menawarkan efisiensi bahan bakar yang kompetitif dengan memanfaatkan teknologi IMDD atau Intelligent Multimode Drive, di mana keduanya memiliki keunggulan masing-masing dalam mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Namun di pasar Indonesia, adopsi teknologi hybrid seringkali menghadapi tantangan seperti persepsi konsumen dan infrastruktur pendukung yang belum merata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesiapan teknologi dan model bisnis dari inovasi ini agar mampu bersaing dan diterima di pasar domestik yang dinamis. Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi, kendaraan hybrid menjadi salah satu solusi inovatif yang banyak dilirik oleh produsen otomotif global termasuk Toyota dan Honda. Dalam konteks ini, pasar hybrid menghadapi peluang besar namun juga tantangan yang tidak kalah signifikan. Oleh sebab itu, kami akan bahas perumusan masalah menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah perbandingan kesiapan inovasi teknologi antara Toyota Zenix dan juga Honda CR-V Hybrid. Yang kedua, perbedaan strategi bisnis kedua kendaraan ini untuk menaklukkan pasar hybrid Indonesia. Yang ketiga adalah tantangan apa yang dihadapi dan dalam adopsi teknologi hybrid Indonesia. Dan yang terakhir, strategi untuk meningkatkan daya saing kedua kendaraan di pasar domestik. Sebagai tujuan penelitian, yang pertama adalah mengevaluasi kesiapan inovasi teknologi Toyota Zeniq dan juga Honda CR-V Hybrid. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama adopsi teknologi hybrid. Yang ketiga adalah menganalisis perbedaan strategi bisnis keduanya di pasar hybrid Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing kedua kendaraan. Kemudian, di bab kajian pustaka dasar teori, akan bahas mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas ini adalah kerangka kerja visual yang digunakan untuk menggambarkan nilai dan menilai dan mendesain model bisnis suatu organisasi atau proyek. Alat ini sangat membantu untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen penting dalam sebuah bisnis saling berkaitan dan mendukung dalam penciptaan nilai.
Di bisnis model Canvas ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua adalah value proposition atau proporsi nilai. Yang ketiga adalah revenue stream, sumber pendapatan. Yang keempat adalah channel. Kelima, customer relationship. Yang keenam adalah key activities. Ketujuh, key resource. Kedelapan, key partnership. Dan terakhir adalah cost structure, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan tingkat kesiapan inovasi atau innovation readiness level. Ini adalah kerangka evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu inovasi siap diimplementasikan atau diadopsi, mencakup aspek teknologi, organisasi, dan juga pasar. Berbeda dengan tingkat kesiapan teknologi atau TRL yang berfokus pada kematangan teknologi, ARL mencakup penilaian holistik terhadap kesiapan inovasi untuk diterapkan dalam skala komersial, termasuk analisis penerimaan pasar dan infrastruktur pendukung, di mana di ARL 1 ini adalah konsep, prinsip-prinsip ilmiah dasar dari inovasi telah diamati dan dilaporkan, dan fungsi kritikal atau karakteristik telah dikonfirmasi melalui eksperimen. Untuk IRL 1 ini ekivalen dengan TRL 1 sampai 3. Kemudian di ARL 2 itu adalah komponen. Komponen telah dikembangkan dan divalidasi, dan prototipe telah dikembangkan mendemonstrasikan teknologi. Ini adalah ekivalen dengan TRL 4 sampai dengan 6. Di mana untuk RL 3 penyelesaian atau completion, pengembangan teknologi telah diselesaikan dan seluruh fungsi sistem telah terbukti di lapangan. Ini ekivalen dengan TRL 7 sampai 9. Kemudian kita masuk ke RL 4, yaitu adalah CHASM. CHASM ini berada di antara early adopters dan juga early majority. Telah dilakukan tahap awal introduksi hasil inovasi ke pasar. Pada tahap ini terdapat tantangan dan kesulitan apakah produk inovasi bertemu dengan kebutuhan atau permintaan pelanggan ketika pertama kali diperkenalkan ke pasar. Yang kelima adalah kompetisi. Ini merupakan fase kematangan pasar, yaitu ketika tercapai suatu kesetimbangan pasar dengan ketiadaan pertumbuhan bermakna atau inovasi. Yang terakhir adalah yang 6, yaitu adalah change over atau close down, tahap penurunan pasar dan penetapan dua pilihan, yaitu adalah pindah atau change over dengan inovasi teknologi ulang, atau berhenti atau close down dengan melihat inovasi telah usang dan memutuskan untuk keluar. Next, untuk metode penelitian, kita akan mulai dari start. Ini adalah proses dimulai tahap ini adalah sebagai langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan. Kemudian adalah literatur review, BMC dan IRL. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi terkait Toyota dan Honda. Yang keempat adalah pengumpulan data, primer dan juga sekunder. Dan kemudian adalah kelima adalah assessment, berupa kuesioner dan juga wawancara. Selanjutnya adalah benchmarking, komparatif analisis. Yang terakhir adalah analisis data, kualitatif dan kuantitatif. Dan kita melakukan interpretasi hasil. Jika hasil ya, kita akan masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Jika tidak, akan kembali lagi ke pengumpulan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rengga. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Fasriki. Jadi kita masuk ke analisis model bisnis kanvas. Pertama ada customer segmen, di situ ada keluarga kelas menengah, lalu ada pekerja profesional, pecinta teknologi dan korporasi atau perusahaan. Untuk value proposition itu ada efisiensi bahan bakar, lalu untuk kendaraan itu harus ramah lingkungan, kenyamanan premium, keamanan canggih dan teknologi modern. Untuk channel itu ada dealer resmi, itu saluran utama untuk penjualan pelayanan, ada website juga, di situ ada marketplace otomotif, event pameran otomotif dan medsos dan iklan digital. Untuk customer relationship, di situ ada eh, personalized services, program loyalitas seperti diskon service berkala, ada layanan purna jual juga dan edukasi tentang hybrid. Nah, untuk revenue stream itu adalah penjualan unit kendaraan, layanan purna jual, aksesoris tambahan dan pembiayaan kendaraan seperti dari mitra leasing atau bank. Key resource itu teknologi hybrid Toyota, dealer dan jaringan distribusi, brand, lalu sumber daya manusia, ada tim R&D, produksi dan pemasaran, dan instruktur dan manufaktur, yaitu pabrik yang menghasilkan kendaraan yang berkualitas tinggi. Untuk key activities, R&D teknologi hybrid, produk kendaraan, produksi kendaraan, pemasaran dan promosi. Ada pelayanan pelanggan dan pengolahan rantai pasok. Untuk key partnership, itu pemasok komponen hybrid, dealer dan distributor, penyedia layanan keuangan, pemerintah, media, dan platform digital. Dan terakhir adalah untuk cost structure. Di sini adalah R&D dan inovasi, produksi kendaraan, distribusi, pemasaran, dan dukungan digital. Next, Mas. Oke, berdasarkan data dari yang dirilis oleh Gaikindo, ini terjadi perbedaan signifikan dalam volume penjualan Toyota Zenix versus Honda CR-V selama periode Januari hingga Oktober 2024.
Grafik menunjukkan bahwa Zenix secara konsisten ini mendominasi pasar dalam kategori kendaraan hybrid dengan rata penjualan di atas CR-V. Nah, respon pasar terhadap Toyota Zenix ini didukung oleh harga yang kompetitif, keunggulan fitur hybrid, pemasaran yang agresif, konsumen juga mengapresiasi ketersediaan unit yang stabil dan layanan purna jual dari Toyota Zenix. Di sisi lain, ini ada Honda CR-V menunjukkan angka penjualan yang jauh lebih rendah dibandingkan Zenith dengan rata-rata penjualan di bawah 500 unit. Nah, puncak penjualan CR-V ini terjadi pada bulan Maret 2024, tapi tidak dapat mendekati angka yang diraih oleh Toyota. Nah, respon ini lebih beragam untuk Honda CR-V. Next. Oke, jadi kita akan bicara tentang analisis tingkat kesiapan inovasi menggunakan tools Katsinov. Nah, kalau di level 1 ini ada tahap awal dalam evaluasi kesiapan inovasi, di mana fokusnya ada validasi ide dan dasar konsep teknologi. Nah, hasil analisisnya sendiri untuk perbandingan Zenith dan CR-V hybrid, ini sama-sama memenuhi indikator level 1. Kedua kendaraan ini menunjukkan kesiapan teknologi pada tahap konsep dan validasi awal dan poin penuh 100% dicapai oleh keduanya di semua aspek yang dievaluasi oleh Casinov level 1. Jadi ini merupakan landasan inovasi yang sangat kuat. Nah, Casinov level 1 ini baik Zenix ataupun Honda CR-V hybrid memiliki dasar inovasi yang solid. Ini mencakup validasi ide, identifikasi kebutuhan pasar dan strategi pengendalian risiko awal. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kedua kendaraan memiliki kesiapan yang setara untuk melangkah ke tahap inovasi berikutnya. Next. Lalu untuk Kasinov level 2 ini menilai kemampuan inovasi pada tahap validasi yang lebih mendalam. Jadi konsepnya ini mulai diuji ke dalam lingkungan yang relevan. Fokus utama pada level ini adalah validasi elemen teknologi, strategi bisnis, dan kemitraan yang telah dikembangkan. Pada Kasinov level 2 ini kendaraan telah menunjukkan validasi teknologi yang lebih baik dengan nilai sama-sama 100%. Tetapi Zenix ini memiliki keunggulan pada aspek pengujian dan infrastruktur manufaktur. Nah, sedangkan Honda CR-V Hybrid ini masih dapat meningkatkan efisiensi pengujian dan strategi kemitraan untuk memperkuat daya saing. Next. Kita masuk ke Sinov level 3. Ini mengevaluasi kesiapan inovasi pada tahap pengujian teknologi dalam lingkungan yang lebih kompleks. Pada level ini, tugasnya pada integrasi sistem, validasi lapangan, dan persiapan pada produk skala kecil. Dan skornya ini adalah 105 versus 103. Next. Nah, pada Casinov level 4 ini sudah menilai kesiapan inovasi teknologi pada tahap introduksi ke pasar. Fokusnya adalah bagaimana produk itu diterima oleh pasar dan hasil analisisnya adalah Zenix versus Hybrid adalah 110 banding 102, di mana Zenix unggul dalam penerimaan pasar, manajemen kemitraan, dan standar manufaktur. Next. Oke, pada level 5 ini mengevaluasi kesiapan inovasi pada kematangan pasar. Nah, fokusnya ini memastikan produk telah memenuhi standar mutu, di mana Zenix mempunyai nilai 120, sedangkan CR-V Hybrid itu 110 poin. Oke, terakhir adalah di level 6, hasil analisisnya ini adalah total 70, artinya 100% untuk Zenix dan Hybrid adalah 68 poin. Nah, pada Casino level ini, Zenix itu unggul 2 poin dibandingkan CR-V Hybrid. Nah, keunggulan ini menunjukkan bahwa Toyota memiliki kesiapan lebih baik untuk melanjutkan inovasi dan pengembangan produk di masa depan. Next. Lalu kita lihat radar chart ini yang dibandingkan adalah teknologi, organisasi, pasar, kemitraan, dan risiko di mana Zenix memiliki nilai lebih tinggi. Next. Oke, di sini ada skor analisis gap analisis antara dua produk di mana pengembangan teknologi hybrid untuk Zenix itu lebih tinggi. Rata-rata untuk pengembangan teknologi hybrid, validasi teknologi di laboratorium, pengujian prototipe di lapangan, kapabilitas R&D, sumber daya manusia, infrastruktur manufaktur, penerimaan pasar, kemitraan strategis, dan adaptasi kebutuhan lokal untuk Zenix itu sempurna di angka 5, sedangkan untuk CR-V hybrid adalah bervariasi. Next. Dan untuk eh, perbedaan antara teknologi, organisasi, pasar, partnership, dan resiko, Zenix masih tetap unggul, di mana resiko agak menurun di angka 4, sedangkan untuk si RV Hybrid itu belum ada yang menyentuh angka 5, artinya masih di bawah Zenix. Next. Oke, kesimpulannya adalah Zenix ini unggul dalam hasil pengujian di lapangan, infrastruktur manufaktur, dan pengolahan resiko yang menunjukkan kesiapan lebih baik untuk menghadapi tantangan pasar. Toyota juga memiliki penerimaan pasar lebih baik yang mengidentifikasikan tingkat kepercayaan konsumen lebih baik terhadap produk.
Sedangkan untuk hybrid itu menunjukkan kesiapan yang baik di sebagian indikator, namun terdapat beberapa area di mana peningkatan diperlukan seperti pengujian di lapangan dan efisiensi proses produksi. Sedangkan untuk gap analysis, kedua program ini memiliki beberapa keunggulan pengujian di lapangan, infrastruktur, dan pengolahan resiko. Next. Oke, untuk Toyota ini kita peningkatan inovasi produksi dan fitur inovatif. Saran dari kami untuk CRV, peningkatan pengujian lapangan, efisiensi produksi, dan untuk peningkatan umum ini kedua produsen disarankan untuk terus melakukan inovasi. Oke, ini daftar pustaka dari kami. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator.